Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Tazkia dengan nomor induk mahasiswa 1907030121. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut yang diampu oleh Bapak Ilhamdul Fahmi MSI. Mana tugasnya yaitu menjawab beberapa pertanyaan yang mana jawaban tersebut ada di dalam webinar Upwelling dan Arlindo. Tugas ini merupakan tugas dari materi arus laut. Pertanyaan yang pertama yaitu, adakah hubungan antara suhu dan proses terjadinya upwelling? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengetahui dulu apa itu upwelling. Di mana upwelling merupakan penaikan massa air dari kolom air yang lebih dalam menuju ke permukaan. Di mana proses terjadinya upwelling ini tidak lepas dari adanya peran angin. Di mana upwelling ini terjadi karena adanya angin di atas permukaan, dan mana angin tersebut akan menyebabkan air yang ada di dalam akan naik ke permukaan, dan air di permukaan itu akan menjadi dingin. Tentu saja suhu dan upwelling itu saling berhubungan. Namun bukan hanya suhu yang berhubungan, namun juga berhubungan dengan angin dan juga klorofil. Di mana semakin tinggi kandungan klorofil dan semakin rendah suhu air laut dan juga semakin kencang angin, maka akan menyebabkan terjadinya upwelling. Nah, jadi upwelling ini terjadi karena suhu air laut itu rendah dan juga anginnya itu kencang. Pertanyaan kedua yaitu, apa keuntungan dari adanya Arlindo? Arlindo itu merupakan arus lintas Indonesia. Ada dua keuntungan dari adanya Arlindo ini, baik secara global maupun secara regional atau secara lokal. Secara global akan mempengaruhi sirkulasi laut. Kemudian yang kedua, dapat mempengaruhi distribusi panas, dan yang ketiga juga dapat mempengaruhi air sea interaction. Kemudian secara regional atau secara lokal dapat mempengaruhi massa air dan nutrien. Kemudian juga mempengaruhi distribusi migrasi ikan pelagis. Kemudian juga mempengaruhi biogeochemical flow atau fertilize koral maupun sampah plastik. Kemudian selain itu juga dapat mempengaruhi air sea interaction, curah hujan, pola maupun iklim dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga, apakah upwelling akan berdampak positif atau negatif? Dengan adanya upwelling akan berdampak positif dikarenakan terjadinya upwelling ini akan membawa nutrien-nutrien di mana nutrien ini akan sangat berguna bagi ikan atau sangat berguna bagi organisme yang terdapat di suatu perairan. Selain itu juga dikatakan bahwa semakin rendah suhu maka semakin tinggi klorofil, di mana semakin tingginya klorofil yang terdapat di suatu perairan tersebut maka otomatis akan banyak terdapat ikan, dan dengan banyaknya ikan tersebut maka para nelayan akan mudah mendapatkan ikan yang banyak gitu. Artinya juga berdampak positif bagi para nelayan. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa kesimpulan yang Anda peroleh dari webinar tersebut? Pertama, dari upwelling. Upwelling merupakan suatu proses pemupukan alam, di mana dengan adanya upwelling maka pemupukan alam akan terjadi. Dikarenakan jika tidak ada terjadi upwelling maka laut tersebut tidak akan terjadi pemupukan. Nah, dengan adanya upwelling tadi maka produktivitas fitoplankton dan perikanan akan semakin meningkat. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya upwelling yaitu adalah angin atau teori transfer Ekman, dan juga faktor lain yang mempengaruhinya itu diantaranya yaitu dari kandungan klorofil dan suhu. Semakin tinggi kandungan klorofil dan semakin rendah suhu air laut, juga semakin kencang angin, maka akan menyebabkan terjadinya upwelling tersebut. Kemudian ada Arlindo, di mana Arlindo ini merupakan arus lintas Indonesia yang merupakan suatu sistem di perairan Indonesia, di mana terjadi lintasan arus yang membawa massa air dari laut spesifik ke lautan Hindia, di mana aliran ini terjadi akibat adanya tekanan dua samudra tersebut. Selain itu, pengaruh Arlindo dan upwelling akan berdampak pada suhu, karena suhu yang meningkat akan menyebabkan terjadinya upwelling dan Arlindo. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu, apakah ada hubungan antara kelimpahan ikan dengan pergerakan arus? Jawabannya tentu saja ada hubungannya, di mana dengan adanya pergerakan arus maka massa air akan membawa nutrien-nutrien, yang dimana nutrien ini dia merupakan sumber nutrisi atau makanan dari organisme laut seperti ikan gitu. Mungkin hanya sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.